Saya berikan judul demikian, rahasia mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Satu hari seorang sahabat, dia punya 2 orang anak, sudah bertumbuh dewasa, sudah bertumbuh besar. Lalu sahabat ini cerita, curhat kepada saya. Secara pada umumnya dia mencintai, mengasihi 2 anaknya. Karena siapa yang tidak mencintai anak-anaknya, itu darah dagingnya, dididik sejak kecil. Tapi kemudian dia cerita, dia telah merintis usahanya dengan sangat baik. Dan dia sedih ketika melihat salah satu anaknya yang paling besar, dia merasa kurang cukup dewasa untuk dijadikan partner, rekan yang satu saat akan meneruskan usaha yang telah dia bangun berpuluh-puluh tahun. Secara hati orang tua namanya ayah, dia sayang dua-duanya, tak pilih kasih. Tapi dengan sedih hati, dengan mata yang berkaca-kaca, dia berkata kalau urusan mengenai kepercayaan yang jauh lebih besar dalam pekerjaan, dengan sedih hati dia berkata, tentu saja saya harus memilih anak saya yang kedua untuk melanjutkan usaha saya. Secara kesayangan, secara perasaan sedih karena dia merasa harusnya dua-duanya bisa dipercayakan perkara-perkara yang sudah dirintis oleh teman saya ini berpuluh-puluh tahun. Sama juga dengan Tuhan dan dengan kita. Tuhan itu tidak pernah pilih kasih. Tuhan itu mengasihi semua orang. Dia telah mati bagi kita di atas kayu salib. Dan orang-orang yang percaya kepada dia menerima keselamatan, diselamatkan, diluputkan dari maut. Cinta Tuhan itu kepada orang, kepada manusia. Dia tidak pernah pilih-pilih. Tetapi urusan kepercayaan, urusan tanggung jawab, urusan kerajaan sorga, dipercaya kepercayaan yang lebih besar. Tentu saja akhirnya Tuhan menjatuhkan pilihan kepada orang-orang yang siap dan bertanggung jawab. Oleh karena itu kita melihat dalam perjalanan hidup kita ada orang-orang yang dipakai Tuhan di dalam aspek hidupnya, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam keluarganya. Sedang di sisi yang lain ada orang-orang Kristen yang biasa saja. Kembali bukan karena Tuhan tidak sayang sama dia. Tapi ada kualitas-kualitas tertentu yang tidak ditemukan. Sehingga sulit sekali untuk dipercaya perkara-perkara kerajaan sorga yang jauh lebih besar dalam hidup seseorang. Nah, ini saya akan berbicara mengenai bagaimana kita ada rahasia mendapatkan yang terbaik. Bukan mengenai cintanya Tuhan. Cintanya Tuhan itu tanpa syarat siapapun dicintai. Tapi berbicara mengenai tanggung jawab. Diperlukan sebuah sikap hati yang saya akan ceritakan dari firman Tuhan. Dan saya berdoa supaya kita memahaminya, mengertinya. Dan akhirnya kita dipercaya hal-hal yang besar dalam hidup kita. Sehingga perjalanan hidup kita yang singkat dan sementara ini kita bisa menyelesaikan sampai garis akhir setiap rencana dan kehendak Tuhan. Mari kita akan lihat terlebih dahulu di dalam kitab Kejadian 49. Ayat yang ke-22 sampai 26. Kejadian 49 ayat 22 sampai 26. Ini adalah berkat yang diucapkan oleh seorang ayah yaitu Yakub kepada anaknya Yusuf. Yakub memberkati 12 anaknya, tapi khusus kepada Yusuf diberikan berkat yang spesial. Ada 2 anak yang diberikan berkat secara istimewa dari 12 anaknya Yakub, yaitu Yusuf dan Yehuda. Kalau bisa dibilang berkat Yakub ayah ini kepada anaknya, antara Yusuf dengan Yehuda itu unda-undi kayak 11-12 begitu. Ada berkat luar biasa yang diberikan kepada anaknya. Sekaligus berkat ini juga mengenai nubuatan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Dan dalam waktu bersamaan karena Yakub telah melihat kualitas yang istimewa, yang spesial daripada Yusuf. Jadi berkat ini punya 2 dimensi. Satu melihat perjalanan Yusuf yang di belakang. Yang dimensi kedua melihat perjalanan Yusuf yang ke depan. Sehingga dengan tuntunan Tuhan Yakub memberkati Yusuf dengan begitu spesial. Kembali bukan karena pilih kasih, karena ada sikap hati yang kita akan temukan nanti di dalam perkataan-perkataan Yakub. Mari kita lihat ayat 22 Kejadian 49. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air, dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya,
namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal liat. Oleh pertolongan yang maha kuat pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau. Dan oleh Allah yang maha kuasa yang akan memberkati engkau. Dengan berkat dari langit di atas. Dengan berkat samudra raya yang letaknya di bawah. Dengan berkat buah dada dan kandungan. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu. Yakni yang paling sedap di bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf. Ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Kenapa Yusuf mendapatkan berkat yang begitu spesial? Dimulai dengan kata-kata ayat 22. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Sekian lama Yakub sebagai seorang ayah melihat perjalanan seorang yang namanya Yusuf anaknya. Melihat karakternya. Karakter Yusuf akhirnya disimpulkan oleh ayahnya sendiri. Yusuf itu seperti pohon buah-buahan. Berbicara mengenai dunia pertanian. Kalau kita suka bercocok tanam, kalau kita suka menanam pohon buah. Tentu saja kalau kita nanam pohon buah-buahan, yang kita harapkan kan suatu saat kita bisa menikmati buahnya. Kecuali pohon yang memang dinikmati daun atau bunganya Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita bercocok tanam atau seorang petani menanam benih, pohon tertentu karena buahnya tentu saja yang diharapkan adalah buah yang dinikmati. Tak kebetulan kerajaan sorga, perjanjian lama, perjanjian baru itu konsisten. Perjanjian baru pun Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku mengutus engkau supaya engkau pergi dan menghasilkan buah. Sehingga prinsip berbuah selalu menjadi prinsip kerajaan sorga. Apa itu berbuah? Kalau kita lihat sebuah pohon berbuah berarti menunjukkan pohon itu pohon yang sehat. Buah menunjukkan kesehatan daripada pohonnya. Pohon buah-buahan gak berbuah berarti pohonnya problem, sakit, tidak sehat. Tapi kalau sebuah pohon sehat pasti berbuah. Itu prinsip yang pertama. Yang kedua, buah dari sebuah pohon pasti dinikmati oleh pihak lain. Ada yang melihat buah jeruk dimakan pohon jeruk, Bapak Ibu Saudara? Nggak pernah. Tapi buah yang dihasilkan oleh sebuah pohon dinikmati entah oleh hewan, entah oleh manusia. Dinikmati oleh pihak lain. Yakub berbicara mengenai Yusuf. Yusuf itu seperti pohon buah-buahan. Berarti hidupnya sehat seperti pohon yang berbuah. Yang kedua, hidupnya telah tanda petik dinikmati oleh pihak lain. Karena ingat buah itu selalu dinikmati oleh pihak lain. Perjanjian lama berbicara mengenai buah, perjanjian baru Yesus pun mengutus murid-murid supaya berbuah. Yesus menghendaki kita sebagai anak-anak Tuhan supaya kita sehat secara rohani. Yang kedua, hidup kita itu dirasakan manfaatnya, dampaknya bagi orang lain di sekeliling kita. Pertanyaannya, sudahkah kita berdampak, bermanfaat bagi orang lain? Yakub menyimpulkan perjalanan kisah Yusuf yang tak mudah, lewati lembah, lewati gunung, lewati puncak gunung, turun naik lika-likunya. Tapi aku menyimpulkan Yusuf itu seperti pohon buah-buahan. Hidupnya telah berguna, hidupnya telah bermanfaat. Saya meyakini Tuhan itu menciptakan manusia bukan sekedar untuk kita sukses dan berhasil bagi diri kita. Tapi hidup kita perlu berguna, bermakna, bermanfaat bagi satu dua orang, bagi seseorang atau bagi banyak orang. Sejauh dan sebanyak Tuhan itu mau percayakan pengaruh kita kepada orang-orang tersebut. Kalau Anda jeli setiap kali opening klip ibadah, ada video kan yang ditayangkan. Lalu ada suara gembala kita Pastor Philip Mantova di dalam narasinya. Itu masing-masing poin menjadi tema-tema khotbah bulanan kita. The Year of Dreams and Vision ini, Vision and Dreams ini. Dan ada salah satu statement yang saya tangkap juga. Poin-poin yang lain pun saya tangkap sebagai anak di rumah ini. Ada satu statement beliau berkata, supaya kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Menjadi berkat bagi orang lain. Ternyata dampak kita, hidup kita, pengaruh kita. Bukan hanya dirasakan oleh kita. Tetapi dirasakan oleh orang lain. Ternyata Tuhan mau menuntun kita sejauh itu Bapak Ibu Saudara.
Kita diberkati, kita diselamatkan bukan hanya untuk diri kita. Tetapi untuk seseorang di luar sana, bahkan mimpi dan penglihatan visi tahun 2022 pun gak boleh berujung berakhir di dalam hidup kita. Harus berujung berakhir dalam hidup orang lain di sekeliling kita. Tuhan panggil kita, katanya kita keturunan Abraham. Tuhan panggil Abraham keluar dari kampung halamannya untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan janji Tuhan kepada Abraham, memanggil Abraham menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, diturunkan sampai hari ini. Bukankah kita keturunan Abraham secara rohani? Tuhan pun panggil kita untuk berdampak dan berguna. Yakub melihat Yusuf, hidupnya telah berdampak bermanfaat seperti pohon buah-buahan. Tuhan, kita merindukan hidup kita demikian. Kalau kita renungkan sampai hari ini dan kita lihat perjalanan kita ke belakang, sudahkah kita jadi berkat bagi orang lain? Sudahkah kita menjadi dampak yang positif? Sudahkah pernikahan-pernikahan di sekitar kita dipulihkan? Generasi muda yang kehilangan mimpinya mendapat kembali mimpi? Satu ketika meeting saya dengan pemimpin-pemimpin AOG di Semarang lalu bercerita. Kemudian tak lama sebelum meeting dilakukan, ada 2 peristiwa bunuh diri anak muda di satu kawasan kampus di kota Semarang. Ketika bercerita kepada pemimpin-pemimpin, mereka bercerita mengenai peristiwa itu. Sedih, bercampur tak terima. Rasanya dengan begitu mudah orang menghabisi nyawanya. Bukankah terjadi peperangan rohani? Tuhan memilih kita sebagai gerejanya untuk menjadi berkat. Entah itu memulihkan keluarga seseorang, entah itu merenggut generasi muda daripada keputusasaan mereka. Atau anak-anak kecil yang terbengkalai, yang terabaikan. Tuhan mau bawa kita sejauh itu Bapak Ibu Saudara. Dan kembali Yakub melepaskan berkat atas Yusuf sambil melihat kondisi Yusuf di hari-hari yang lalu. Dan sambil bernubuat di waktu-waktu mendatang. Yakub berbicara, Yusuf seperti pohon buah-buahan yang berarti dia menjadi orang yang sehat dan hidupnya berdampak berguna. Doa saya setiap kita, Bapak Ibu Saudara termasuk saya, hidup kita menjadi hidup yang berguna, hidup kita menjadi hidup yang bermanfaat. Orang ketemu kita hidupnya dipulihkan, orang ketemu kita dikuatkan, orang ketemu kita mimpinya hilang, kembali peroleh mimpi. Orang ketemu kita yang pertama kali loyo tidak semangat, orang itu mendapatkan pemulihan kembali datangnya daripada Tuhan. Satu ketika salah satu CG ketemu dengan sebuah keluarga, satu keluarga itu sudah janjian, yang suami istrinya mau bunuh diri, anaknya masih kecil, sudah disiapkan racun bersama-sama. Karena mereka bertemu dengan masalah yang mereka pikir gak ada jalan keluar. Puji Tuhan ketemu Connect Group Gereja Mawar Syaron. Diundang ke Connect Group. Entah waktu itu sharingnya soal apa. Tapi di dalam Connect Group ada lawatan Tuhan, ada jamahan Tuhan kan. Oh kita gak bisa merubah orang. Siapa kita bisa merubah orang? Tuhan yang bisa merubah orang. Tapi kita bisa mengambil keputusan, mengambil pilihan untuk menjadi partner, untuk berdampak, berguna. Singkat cerita di CG itu, keluarga ini mengalami lawatan Tuhan, suami istri ini mengalami lawatan Tuhan. Di jamaah Tuhan gak jadi bunuh diri massal. Malah hidup mereka hari ini melayani, sungguh-sungguh ikut Tuhan. Sampai sejauh itu Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan berbicara mengenai pohon buah-buahan, mengenai dampak kehidupan kita gak main-main. Bahkan seringkali bukan hanya berurusan mengenai kasih pekerjaan ke orang, memulihkan pernikahan. Bahkan seringkali berhadapan dengan hidup mati, putus asa, atau orang itu dapat mimpi kembali. Yakub melihat hidup Yusuf sambil memberkati. Yusuf itu seperti pohon buah-buahan. Lanjut ayat 22 bagian yang B, bahkan dikatakan lebih lanjut. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Yusuf itu seperti pohon buah-buahan yang sehat. Dahan rantingnya melampaui tembok sampai ke pekarangan tetangga. Di zaman itu Bapak Ibu Saudara, kalau ada pohon buah-buahan rantingnya menjulur ke pekarangan rumah kita. Di zaman itu ya. Buah yang di atas pekarangan kita meskipun pohonnya pohon tetangga. Itu haknya kita. Di zaman itu, di zaman ini jangan diambil dulu ya hukum yang zaman dulu. Di zaman ini nanti ambil buah tetangga bisa ribut.
Tapi di zaman itu kalau pohon tetangga kita menjulur rantingnya dan ada buah, ambil petik, sah saja. Yakub berbicara mengenai Yusuf. Yusuf itu seperti ranting buah-buahan. Dia rantingnya melampaui tembok rumahnya. Sampai orang lain pun diberkati. Melampaui tembok rumahnya sampai ke tetangga. Begitu luar biasanya apa yang Yusuf bangun dan apa yang dinubuatkan. Dan betul apa yang dikerjakan oleh Yusuf. Hidupnya telah menjadi ranting pohon yang melampaui tembok. Apakah hidup kita telah menjadi ranting yang melampaui tembok-tembok kita dan memberkati tetangga atau orang-orang sekeliling kita? Atau ranting kita cuma lebat daunnya, gugur daunnya, ngotorin pekarangan tetangga, buahnya kagak ada, Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa supaya seperti Yakub berbicara mengenai berkat kepada Yusuf. Yusuf itu hidupnya melampaui tembok-tembok dan memberkati orang-orang lain di sekelilingnya. Lalu ayat 23, walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya. Kalau kita ingat kembali kisah Yusuf. Kita tahu kehidupannya di keluarga, dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Mau dibunuh gak jadi, dimasukkan sumur kering. Sumur kering dijual jadi budak dia bekerja di rumah Potifar. Sebagai seorang Ibrani dia belajar tata cara, culture orang Mesir. Dan dia sudah terbiasa. Tapi akhirnya istri Potifar mengajak untuk tidur dengan dia. Yusuf menolak, difitnah, masuk penjara. Di penjara dia mengartikan juru minuman dan juru roti daripada Firaun. Mengartikan mimpinya, juru roti digantung 3 hari kemudian, juru minuman diangkat tinggi. Tetap Yusuf dilupakan 2 tahun. Ternyata hidup untuk menjadi berkat, hidup untuk berdampak. Hidup yang dipercaya oleh Tuhan ternyata melewati proses yang gak mudah. Yusuf pun melewati perjalanan yang berliku demikian. Apakah kehidupan kita pun mengalami lika-liku yang demikian Bapak Ibu Saudara? Meskipun kita orang Kristen, meskipun kita rajin ke gereja, tetap saja problem masalah datang silih berganti dalam hidup kita. Ternyata untuk dipercaya menjadi berkat bagi orang lain. Ternyata untuk dipercaya menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ternyata untuk dipercaya untuk berdampak. Jalannya pun tak mudah. Yusuf pun mengalaminya. Bahkan kalau dicatat umur 17 tahun dia dapat mimpi. Umur 30 tahun baru mimpinya jadi kenyataan. 13 tahun proses yang panjang, proses yang tak mudah. Tapi kita percaya bahwa sekali Tuhan itu berfirman, sekali Tuhan berencana, tak ada rencana Tuhan yang gagal dalam hidup kita. Yang percaya kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi dia. Sekali Tuhan berfirman, sekali Tuhan berjanji, tak sanggup ada seorang pun yang menggagalkan. Sekali Tuhan buka pintu, tak sanggup seorang pun yang menutupnya. Sekali Tuhan menutup pintu, sekuat tenaga apapun didorong dibuka, tidak bisa. Perjalanan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa seperti yang dicetuskan oleh gembala kita Pastor Philip di dalam perjalanan The Year of Dreams and Visions ini menjadi berkat bagi orang lain. Ternyata juga banyak rintangan sana sini. Dan Yakub ketika memberkati Yusuf, dia bercerita lalu menguatkan kembali, dikuatkan demikian ayat yang ke-24. Namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal liat oleh pertolongan yang maha kuat pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel, oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau, dan oleh Allah yang maha kuasa yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat samudra raya yang letaknya di bawah, dengan berkat buah dada dan kandungan. Yusuf melewati perkara yang gak mudah, tapi Yakub menguatkan. Bahkan Yakub bercerita, ada 5 karakter Tuhan di sana diceritakan. Yang pertama dikatakan oleh pertolongan yang maha kuat. Maha kuat dipakai kata perkasa. Perkasa itu maksudnya tidak ada kuasa, tidak ada pribadi lain yang lebih hebat, yang lebih tinggi daripada Tuhannya Yusuf, Tuhannya Yakub. Sehingga pasti pertolongan itu akan datang karena tak ada kuasa yang lebih tinggi. Demikian juga kita percaya gak ada kuasa yang lebih tinggi daripada kuasa Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin.
apapun masalah dalam hidup kita, Dia adalah yang maha kuat, yang perkasa. Yang perkasa berarti tak ada kuasa yang jauh lebih tinggi daripada Dia. Berarti semua kuasa, semua tantangan pasti di bawah kuasanya Tuhan. Meskipun perjalanan kita menjadi berkat bagi orang lain, menjadi bangsa, berkat menjadi bangsa-bangsa. Melewati rintangan yang sukar sekalipun. Tuhan itu Allah yang maha kuat, penolong yang maha kuat, Allah yang perkasa. Lalu yang kedua, Yakub berkata, oleh sebab gembalanya, Yakub menyebut Tuhan sebagai gembala. Waktu itu orang Mesir menganggap pekerjaan gembala itu sebagai pekerjaan yang hina. Tapi kan pekerjaan Yakub dengan keluarga kan gembala kambing domba. Yakub menceritakan, mengingatkan kembali Yusuf anaknya. Seperti mereka menggembalakan domba-dombanya, menuntun ke rumput yang hijau, dipastikan cukup air. Yakub mengingatkan Yusuf. Sama seperti kita sebagai gembala-gembala ternak, selalu memberikan yang terbaik kepada domba-domba. Mengusahakan dombanya supaya memperoleh air yang cukup, rumput yang cukup. Demikian juga dengan Tuhan. Yakub mengingatkan Yusuf kembali. Selalu dalam perjalanan hidup kita Bapak Ibu Saudara. Dari waktu ke waktu. Kita perlu ingat kembali, merenungkan kembali. Karakter-karakter Tuhan, sifat-sifat Tuhan. Dan perbuatan-perbuatan baik yang telah dikerjakannya dalam hidup kita. Sama seperti Yakub mengingatkan Yusuf mengenai karakter-karakter Tuhan. Bukan hanya yang perkasa, yang kuat. Tetapi Tuhan juga gembala. Dan hebatnya ketika kita mengingat pengalaman-pengalaman yang lalu. Karakter dan sifat Tuhan, pertolongan Tuhan. Ada sebuah kekuatan yang muncul, pengharapan kembali yang muncul. Kalau dulu Tuhan tolong, hari ini Tuhan tolong kita. Sampai selama-lamanya Dia akan tolong kita. Lalu yang ketiga, Tuhan mengingatkan juga Yusuf, Tuhan itu gunung batu. Yakub memuji Tuhan sebagai batu Israel, sebagai sesuatu yang tak tergoyahkan. Yesus berkata, firman Tuhan berkata, semuanya akan tergoncang, tinggal yang tidak tergoncangkan. Yaitu Tuhan sendiri dan kerajaan sorga tidak tergoncang. Seperti batu yang tak tergoncangkan. Pandemi yang lalu membuat kita makin lama makin rendah hati. Sepanjang pandemi, kalau kita melihat gereja Mawar Sharon bertumbuh di mana-mana. Satelit-satelit gereja-gereja, bahkan mungkin belasan ribu ditambahkan sepanjang pandemi. Begitu luar biasa. Ketika orang-orang sudah tidak lagi bisa punya pegangan pekerjaannya, kesehatannya, keluarganya. Akhirnya mereka mencari Tuhan yang tak tergoncangkan. Kan tahun 2023-2024 kan diprediksi katanya akan ada badai besar, perekonomian, resesi dan lain sebagainya. Memang satu sisi harus berjaga-jaga dan semua, tapi di sisi yang lain. Sama seperti krisis-krisis yang lalu, resesi-resesi yang lalu. Itu justru adalah waktu yang tepat untuk orang itu hatinya terbuka. Dan gereja Tuhan perlu menangkap itu. Berarti akan ada tuaian raya juga yang siap. Sama seperti pandemi yang lalu. Gereja kita bertumbuh dengan cara yang ajaib. Baik secara jumlah gerejanya maupun jumlah jemaatnya Bapak Ibu Saudara. Kapan? Ketika pandemi loh. Karena orang akhirnya gak punya pegangan lagi. Kita yang punya pegangan yang tak tergoncangkan yaitu Yesus. Jangan tinggalkan gunung batu kita. Yakub mengingatkan Yusuf. Tuhan yang disembah adalah gunung batu. Lalu yang keempat, Yakub berkata, Allah ayahmu. Jadi sebelumnya Yakub telah menggambarkan Tuhan sebagai Allah Abraham, Allah nenek moyangnya. Kan Abraham generasi kedua, Abraham generasi pertama, generasi kedua kan Ishak. Generasi ketiga itu Yakub. Generasi keempat Yusuf. Yakub berkata Allah ayahmu. Yakub mengingatkan bahwa Tuhan itu dari generasi ke generasi tetap setia. Saya pun punya keluarga yang demikian. Ketika mami kandung saya meninggal dunia 7 tahun yang lalu. Saya melihat banyak pelajaran berharga dan penting. Yang ibu saya, mama saya tinggalkan. Bagi kami khususnya anak-anak. Ternyata dari generasi ke generasi Tuhan itu gak pernah ninggalkan. Orang tua kita boleh
akhirnya dipanggil Tuhan, tidak ada lagi bersama dengan kita. Tapi Tuhan, orang tua kita, Tuhannya kakek kita, menyertai kita. Dari generasi ke generasi. Kalau saya ingat kembali 7 tahun lalu, bagaimana mama sebelum Tuhan panggil, hidupnya telah berkarya bagi Tuhan. Hidupnya telah betul-betul dikerjakan dengan baik. Akhirnya mewariskan iman, mewariskan pengenalan akan Tuhan. Dan saya rasa kalau hari ini saya 4 bersaudara, kami anak-anaknya mengalami anugerah Tuhan. Saya yakin salah satunya karena peran serta daripada mama saya. Mengajari anak-anaknya untuk kenal Tuhan. Didoakan kami setiap pagi jam 4, jam 5 subuh. Berlutut di ruang keluarga. Di depan sofa itu. Sambil nyanyi lagu-lagu zamannya mama. Lagu-lagu gereja zamannya mama. Terus sambil berdoa syafaat bagi suaminya, bagi anak-anaknya. Sama seperti Yakub mengingatkan Yusuf, Allah ayahmu, turun-temurun Abraham generasi pertama, Ishak generasi kedua, generasi ketiga Yakub, bahkan akan turun juga menyertai Yusuf. Kita perlu mewariskan iman juga kepada anak-anak kita. Lalu yang terakhir Yakub berbicara mengingatkan bahwa Tuhan itu Allah yang maha kuasa. Dipakai kata El Shaddai. Diceritakan kembali kepada Yusuf. Seperti direview, seperti film itu diulangi. Karena ingat tadi di awal saya berbicara Yakub itu memberkati Yusuf karena melihat perjalanan Yusuf dengan karakter yang istimewa ini. Sambil juga bernubuat buat perjalanan di hari-hari mendatang. Lalu ayat 26 menarik sekali kalau kita pelajari Bapak Ibu Saudara, dikatakan demikian ayat 26. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf. Perhatikan kalimat berikutnya, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Kalau kita pelajari kata teristimewa, Alkitab kita Perjanjian Lama ditulis di dalam bahasa Ibrani. Perjanjian Baru kita ditulis dalam bahasa Yunani, teks aslinya. Kenapa bahasa Yunani? Sedikit informasi buat kita, karena bahasa Yunani waktu itu bahasa yang internasional, mendunia. Seperti hari ini bahasa Inggris. Itu bahasa asli Perjanjian Baru. Tapi Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani. Dan kalau kita lihat, kata teristimewa di dalam bahasa asli, bahasa Ibrani, berasal dari kata nasir. Nasir itu ketika saya teliti punya 2 pengertian. Kenapa Yusuf itu dikatakan ke atas batu kepala yang teristimewa? Apa istimewanya Yusuf? Model rambutnya Bapak Ibu Saudara atau apanya? Ternyata nasir itu punya 2 pengertian kalau kita teliti. Yang pertama, nasir itu artinya adalah batang anggur yang tidak dipangkas. Yang kedua, nasir itu artinya dedicated, consecrated atau dipisahkan. Jadi kalau kita pelajari Alkitab itu menarik sekali. Nasir arti yang pertama batang anggur yang tidak dipangkas. Saya coba teliti dan ternyata konteksnya itu berbicara mengenai salah satunya Imamat 25 ayat yang kelima. Saya baca buat Anda ya, Imamat 25 ayat yang kelima. Kenapa ada batang anggur yang tidak dipangkas atau tidak dituai buahnya? Karena Imamat 25 ayat yang kelima berbicara begini. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu, janganlah kau tuai. Dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi, janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Jadi orang Israel itu punya hukum. Ada waktu-waktu tertentu, hasil panen itu jangan diambil untuk dibiarkan untuk diambil oleh orang miskin. Orang yang gak punya. Bahkan hukum Israel di zaman itu, kalau kita punya ladang gandum, kalau sudah menguningkan dituai, lalu kan diikat berkas gandumnya. Lalu diangkat oleh tukang kan. Nah mereka punya hukum demikian. Ketika diangkut tuaian gandum itu, ada helaian-helaian gandum yang jatuh. Mereka gak boleh ambil, diikat kembali gak boleh. Yang jatuh itu khusus dibagikan kepada orang-orang miskin. Orang-orang yang tidak punya.
Jadi Tuhan ketika memanggil bangsa Israel, membentuk bangsa Israel menjadi umat pilihan Tuhan. Tuhan memberikan hukum-hukum yang demikian. Supaya mereka itu memperhatikan orang lemah. Orang yang tak berdaya, orang yang miskin. Nasir yang pertama berbicara mengenai anggur yang tidak boleh mereka petik. Itu untuk orang lain. Hebatnya Tuhan kita itu mengajari dari dulu bangsa Israel untuk kita itu gak egois. Karena Tuhan bakalan tahu pasti ada orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang gak berdaya, orang-orang yang terabaikan di tengah-tengah sosial masyarakat. Dan Tuhan pilih bangsanya untuk menjadi berkat. Itulah maksud daripada batu kepala yang teristimewa. Oleh karena itu tadi saya ceritakan di awal, ada hal-hal kalau Tuhan berbicara mengenai sayang, dia mengasihi semua orang. Tapi kalau kepercayaan, tanggung jawab, akhirnya Tuhan harus pilih beberapa orang. Karena apakah di dalam hidup orang-orang itu ditemukan sikap yang demikian, sikap yang tidak egois, sikap yang mau berbagi, seperti pohon buah-buahan yang hidupnya berdampak, berguna. Itu arti kata nasir yang pertama. Kata nasir yang kedua artinya tadi dedicated, consecrated, dipisahkan, dikhususkan, dikuduskan. Saya jadi teringat 1 Petrus 2 ayat 9, saya baca bagi Anda. 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kata nasir yang kedua artinya dipisahkan, dikhususkan, disendirikan. Kenapa dipisahkan? Untuk tujuan yang mulia. Rasul Petrus berkata, tapi kamulah, kitalah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, consecrated, dipisahkan. Dipisahkan bukan supaya kita aneh dengan dunia atau tidak nyambung dengan dunia, justru sebaliknya. Supaya kita ini bisa nyambung dengan dunia, bukan serupa dengan dunia. Kita bisa nyambung dengan dunia untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Jadi ketika saya renungkan Yusuf, kenapa ayahnya berkata, ke atas batu kepala orang yang teristimewa. Ternyata Yusuf punya karakter untuk berbagi dengan orang lain. Yang kedua, dia dipisahkan, dikuduskan untuk menyelesaikan rencana dan kehendak Tuhan. Karena disimpulkan nanti perkataan Yusuf, nanti kita baca ayat yang terakhir Kejadian 50. Dia berkata rancangan yang dipakai oleh saudara-saudaranya untuk menekan dia. Rancangan yang sama dipakai Tuhan supaya untuk memelihara kehidupan sebuah bangsa yang besar. Dipisahkan. Kita dipisahkan dari dunia bukan supaya kita gak nyambung dengan dunia. Justru supaya kita bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling kita. Kitalah bangsa yang kudus, imamat yang rajani. Umat kepunyaan Allah. Akhirnya dari berkat Yakub yang diceritakan, yang diucapkan kepada Yusuf. Kita bisa belajar. Ternyata memang Yusuf adalah orang yang teristimewa karena karakter yang dimiliki. Pertanyaan perenungan buat kita, apakah batu kepala kita juga teristimewa Bapak Ibu Saudara? Gak peduli model rambutnya kayak apa, ada rambut atau tidak di atas kepala kita. Tapi kalau kita punya sikap tadi memperhatikan orang lain, ingin menjadi berkat bagi orang lain. Kita dipisahkan, kita berjalan dalam kekudusan. Tidak jatuh bangun di dalam dosa, tidak sengaja melakukan dosa. Sebetulnya batu kepala kita pun batu kepala yang teristimewa. Yang percaya katakan amin Bapak Ibu Saudara. Ketika kita punya karakter yang demikian, ketika kita menjaga kehidupan kita tetap kudus, batu kepala kita pun teristimewa. Tuhan gak pernah pilih kasih yang satu dipakai, yang lain tidak dipakai. Paulus berkata dalam sebuah rumah yang besar, ada perabot untuk maksud yang mulia, yang satu perabot yang kurang mulia. Lalu Paulus melanjutkan, jikalau seseorang menyucikan dirinya, berarti menjaga hidupnya tetap kudus. Sesuai dengan firman-Nya, orang-orang itu dipakai untuk menjadi perabot untuk maksud yang mulia.
Berarti sebetulnya Tuhan itu gak pernah pilih kasih. Hanya diperlukan sikap respon yang tepat. Sama seperti tadi saya cerita di awal, seorang sahabat itu sebetulnya dia tidak pilih kasih. Dia pengennya dua-dua anak dipercaya hal yang besar. Tapi sayang anak yang sulung. Kalau dipercaya pasti menghancurkan apa yang sudah dibangun bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Hati seorang ayah menangis ketika anak-anaknya tidak dewasa. Demikian juga Tuhan rindu melihat kita menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa. Seorang nasir, seorang yang teristimewa. Karena Yusuf teristimewa, lalu kemudian Musa menuliskan ulang berkat Yusuf. Bahkan Musa itu meng-highlight. Yusuf itu ternyata kiri kanan depan belakang atas bawah diserbu dengan yang terbaik dari Tuhan. Karena sikap yang demikian, heran sekali ketika kita punya kerinduan jadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, memberitakan Injil, memulihkan orang lain, menyelamatkan orang dari maut, dan lain sebagainya. Ketika kita punya kerinduan sikap yang demikian, heran sekali. Kiri kanan depan belakang kita dikepung dengan yang terbaik daripada Tuhan. Itulah rahasianya mendapat, kenapa Yusuf dapat yang terbaik. Mari kita lihat berkat Yakub yang ditulis ulang oleh Musa. Di dalam kitab Ulangan 33. Kitab Ulangan ditulis oleh Musa. Dan Musa menulis ulang berkat Yusuf. Berkat yang diterima oleh Yusuf. Ulangan 33 ayat 13 sampai ayat 17. Musa menulis ulang berkat Yusuf demikian, Ulangan 33 ayat 13. Tentang Yusuf ia berkata, kiranya negerinya diberkati oleh Tuhan dengan yang pertama yang terbaik dari langit, dengan air embun dan dengan air samudra raya yang ada di bawah. Ayat 14 dengan yang terbaik dari yang dihasilkan matahari dan dengan yang terbaik dari yang ditumbuhkan bulan. Ayat 15 dengan yang terutama atau yang terbaik dari gunung-gunung yang sejak dahulu kala. Dan dengan yang terbaik, yang kelima dari bukit-bukit yang berabad-abad. Ayat 16 dan dengan yang terbaik dari bumi serta segala isinya, dengan perkenanan dia yang diam dalam semak duri. Biarlah itu semuanya turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Anak sulung lembu sapinya adalah kegemilangannya, dan tanduk-tanduknya seperti tanduk-tanduk lembu hutan. Dengan itu ia akan menanduk bangsa-bangsa seluruh bumi dari ujung ke ujung. Itulah orang Efraim yang puluhan ribu, dan itulah orang Manasye yang ribuan. Musa menulis ulang berkat Yakub untuk Yusuf. Sampai diulang ada 6 kali kata yang terbaik. Yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik. Kalau istilah penjuru mata angin, kiri kanan, utara selatan, barat, timur. Diserbu Yusuf dengan yang terbaik. Kenapa? Karena dia sedang berjalan dalam rencana Tuhan. Karena dia tahu apa yang Tuhan kehendaki dan dia berjalan di dalamnya. Seperti pohon buah-buahan, dinikmati hidupnya, bermanfaat bagi orang lain. Tak heran sorga menyerbu dia kiri kanan depan belakang. Bukan dengan masalah, tapi dengan yang terbaik yang datangnya dari sorga. Mau Bapak Ibu Saudara diserbu dengan yang terbaik? Kita belok ke kiri, ketemu yang terbaik. Belok kanan ketemu yang terbaik. Kita lurus ketemu yang terbaik. Ke atas ketemu yang terbaik. Ke bawah kita ketemu yang terbaik. Selalu yang terbaik menyerbu kita kiri kanan depan belakang atas bawah. Kenapa Yusuf menjadi begitu spesial? Karena batu kepala teristimewa. Hidup yang dipersembahkan untuk menyelesaikan kehendak Tuhan. Hidup yang dibagikan untuk orang lain. Heran, semakin kita hidup untuk memberkati orang, hidup untuk mengangkat orang, menyelamatkan orang, memberitakan kabar baik, memulihkan keluarga seseorang, tidak egois, selalu akhirnya kita diserbu dengan yang terbaik. Bukan berarti kalau dapat yang terbaik gak ada tantangan masalah. Tantangan masalah bisa saja datang silih berganti, namanya manusia. Saya percayalah Tuhan sekali-kali tak akan pernah meninggalkan, membiarkan kita. Siap diserbu dengan yang terbaik yang datangnya dari sorga. Ketika kita punya sikap hati yang demikian. Hidup kita bukan untuk diri kita. Hidup kita untuk menyelesaikan rencana panggilannya, untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Seperti yang dibagikan atau yang di statement daripada gembala kita Pastor Philip Mantova.
Dalam opening clip itu beliau berkata, supaya kita jadi berkat bagi bangsa-bangsa, jadi berkat bagi orang lain. The year of vision and dreams and vision. Tak boleh berujung berhenti dalam hidup kita. Tapi sebaliknya Tuhan mau pakai hidup kita membawa dreams and visions itu bagi orang lain. Bagi orang-orang di sekeliling kita. Bagi keluarga kita yang terdekat. Nanti tambah lama tambah jauh, tambah lama tambah besar lingkarannya. Sejauh dan sebanyak orang-orang yang Tuhan mau bawa di dalam perjalanan iman dan kerohanian kita. 6 kali yang terbaik ditulis ulang oleh Musa untuk menekankan bagaimana ketika bangsa Israel mengerti panggilan Tuhan, mereka akan selalu dapat yang terbaik. Dan ngomong-ngomong, Yusuf ini adalah generasi keempat. Tadi Abraham generasi pertama, Ishak generasi kedua, Yakub generasi ketiga, Yusuf generasi keempat. Dan ternyata janji Tuhan itu iya loh, iya dan amin loh. Kan Abraham dipanggil jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Bahkan generasi keempat pun Yusuf, tetap Yusuf itu jadi berkat bagi orang lain. Tuhan itu kalau sudah milih kita, sudah berjanji dia konsisten. Dia berfirman dia akan menggenapi. Asal dibutuhkan respon daripada kita. Respon yang benar. Ayat terakhir. Kejadian 50 ayat 20 menjadi kesimpulan hidupnya Yusuf sendiri. Lewat mulutnya sendiri dia berkata demikian. Kejadian 50 ayat 20. Ketika saudara-saudaranya ketakutan. Takut Yusuf balas dendam. Karena Yusuf waktu itu bukan lagi anak ingusan umur 17 tahun. Yusuf sudah matang dewasa menjadi pembesar di Mesir. Waktu itu adalah bangsa, salah satu bangsa besar di dunia. Bangsa superpower. Saudara-saudaranya ketakutan. Dan ini pun menjadi kesimpulan hidupnya Yusuf. Kejadian 50 ayat 20, Yusuf berkata demikian. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni, ini kesimpulan Yusuf hidupnya. Memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Atau untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Yusuf menyimpulkan perjalanan hidupnya. Tuhan mereka-rekakan ini dan itu. Orang lain mereka-rekakan kecelakaan. Tuhan pakai rekaan yang sama. Dirubah dibalik demikian. Oleh karena itu, kitab Yesaya kalau tidak salah berkata, segala senjata yang ditempa kepadamu tidak akan mempan. Justru itu akan kembali menyerang musuh. Yusuf mengambil kesimpulan perjalanan hidupnya. Orang boleh mereka-rekakan yang buruk, yang jahat. Tapi asal batu kepala kita teristimewa, rekaan yang sama justru membawa kita semakin efektif menjadi berkat bagi orang lain. Untuk memelihara kehidupan sebuah bangsa yang besar. Luar biasa ya Tuhan itu ya. Dia gak pernah berubah loh. Tuhan sayang kepada kita semua ya. Tapi untuk urusan tanggung jawab kerajaan sorga, Tuhan harus pilih orang-orang yang punya sikap hati yang benar. Karena diberikan tanggung jawab dari kerajaan sorga, sebuah kepercayaan, sebuah kehormatan yang harus dijaga. Kenapa kiri kanan depan belakang, atas bawah Yusuf diserbu dengan yang terbaik? Karena dia punya sikap hati bahwa hidupnya tidak berhenti bagi dia. Hidupnya bagi orang lain, bagi seseorang di luar sana, bagi bangsa-bangsa. Biarkan Tuhan menemukan sikap hati yang demikian. Dari cerita mengenai berkat Yakub kepada Yusuf anaknya. Ada 3 aplikasi sederhana yang saya dorong untuk kita mengerjakannya bersama-sama. Berarti yang pertama, sadari bahwa kita ini dipisahkan untuk jadi berkat. Berarti berjalan di dalam kekudusan. Paulus berkata dalam rumah besar ada perabot mulia dan kurang mulia. Jika seseorang mengkuduskan dirinya, maksudnya menyucikan dirinya bukan menghapus dosanya, gak seorang pun sanggup. Tapi dia menjaga hidupnya dengan takut dan gentar. Dia akan jadi berkat. Yang kedua, berarti setialah dalam proses Tuhan. Yusuf pun perjalanan menjadi berkat bagi orang lain gak mudah. Bahkan dihitung 13 tahun dia menjalani proses yang gak mudah. Dan yang ketiga, selalu kita punya prinsip begini, ketika kita menyiapkan diri kita untuk menerima yang terbaik, jangan hanya berhenti dalam hidup kita. Siapkan diri kita menerima kejutan-kejutan yang terbaik yang datangnya dari Tuhan. Bukan karena Tuhan pilih kasih. Karena kita dilihat mampu menghandle, mengelola kepercayaan dari kerajaan sorga. Jadilah berkat terus Bapak Ibu Saudara. Bahkan menghadapi tahun-tahun depan yang katanya semakin sukar dan sulit. Justru di waktu-waktu yang sukar dan sulit,
kita bisa membawa orang-orang semakin datang atau semakin mendekat kepada Tuhan. Teruslah bertumbuh jadi berkat bagi orang lain, jadi berkat bagi bangsa-bangsa.